fa innal ikhlal bil ikhlas yuaddi ila nar wa tahqiqul ikhlas yuaddi ila jannah. Ya. Jadi kita sedikit saja ya tidak menjalankan ikhlas atau ada yang kurang dalam ikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah, itu membawa kepada api neraka. Dan merealisasikan ikhlas dalam ibadah kita membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian apa makna ikhlas? Nah, ikhlas maknanya adalah khalasa khulusan wa khalasan ay safa wa zal anhu syaubahu. Ya. Artinya apa? Dia sudah murni. Ya, hilang daripada kotoran. Ya. Wa khalasa syai' shara khalisan. Sesuatu ketika dibilang khalas, maka dia sudah murni, sudah bersih. Ya. Nah, jadi ikhlas itu adalah kebersihan hati kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicampuri oleh sesuatu hal materi apapun gitu. Atau meninggalkan riya. Dan kalimatul ikhlas adalah kalimatul tauhid. Ya. Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Kalimat ini adalah kalimat yang kalau kita ucapkan di akhir hayat kita maka dijamin surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan bisa mengucapkan kalimat tersebut kalau selama dia hidup sering mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil ini ya. Yang artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah ya, atau tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Dan makna yang tingginya adalah tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang wujud secara hakiki kecuali Allah. Ya. Sebab Allah sajalah yang disebut dengan wajibul wujud. Selain Allah itu ya jaizul wujud. Wujudnya bisa ada bisa enggak, ya. Dan wujudnya itu kalau selain Allah butuh, sangat membutuhkan kepada yang mewujudkan, ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama salaf mendefinisikan ikhlas ya diantaranya adalah ayakunal amalu lillah la nasiba li ghairillah fihi. Yaitu kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun kecuali selain Allah, ya. Kemudian tasfiyatul amal an mulahazatil makhlukin. Kita bersihkan, sucikan amal kita dari memperhatikan makhluk. Dari memperhatikan makhluk, ya. Jadi kalau bahasa Islamnya ada kholik, ada makhluk. Ada pencipta, ada ciptaan. Tapi kalau bahasa yang lebih tingginya itu hanya ada al-haqq, yaitu Allah yang maha benar dan yang lainnya adalah batil. Ya. Jadi hanya Allah yang benar-benar wujud, hak. Selain Allah itu wujudnya sementara. Wujudnya ya diwujudkan. Wujudnya terbatas. Ya. Saat ini kita berada di masjid ini, ya. Dan di saat yang sama kita juga nggak ada di rumah. Berarti wujud kita ini terbatas sekali, gitu. Ada di satu tempat, nggak ada di tempat yang lain. Nah, kalau Allah ada di mana-mana, ya. Tapi Allah tidak bertempat. Ya. Jadi kalau ditanya Allah ada di mana? Di atas, ya salah itu. Ya, kalau kita mengucapkan Allah di atas, berarti kita menempatkan Allah. Dan ketika kita menempatkan Tuhan, berarti kita menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ya. Karena makhluk itu, dia dibilang wujud, membutuhkan tempat. Nah, itu yang membedakan kita dengan saudara-saudara kita daripada salafiyah ya, yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada di arsy. Ya. Berarti kan bertempat itu. Allah duduk di atas arsy. Ya.
Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ini yang kita baca ketika baca iftitah, ya. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, ya. Ini kita sudah menyatakan dalam diri kita bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal sehari 5 kali kita baca itu, ya. Nah, itu adalah pernyataan dari diri kita bahwa kita hidup itu karena Allah. Mati pun karena Allah. Semuanya hakikatnya adalah Allah. Ya. Nah, kita ini adalah manifestasi dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya yang ada dari dulu sampai sekarang sampai kiamat nanti hakikatnya cuma Allah udah. Ya, yang ada cuma Allah. Kita sebagai ayatun min ayatillah, tanda-tanda daripada keberadaan Allah, maka diciptakanlah manusia. Ya, kita sebagai manifestasi dari keberadaan Allah itu. Gitu. Allah. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi juga dijelaskan, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wal yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, ya, jadi perjumpaan itu ternyata bukan hanya di surga Allah Subhanahu wa taala kita bisa melihat Allah, ya. Tapi di dunia pun kita dapat berjumpa dengan Allah, dapat bertemu dengan Allah, ya. Bagaimana caranya? Yaitu dia beramal dengan amalan yang soleh dan tidak syirik, ya, tidak menyekutukan Tuhan, gitu. Wal yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak menyekutukan, ya, dalam beribadah kepada Tuhannya satupun. Dan ini banyak sekali ayat-ayat yang dicantumkan oleh beliau. Ya. Kemudian di sini ada dhammur riya wa ahlahu. Ya, ini mencela orang-orang yang ibadah tapi riya. Ya. Siapa orang-orang yang beribadah tapi mengharapkan pujian dari makhluk? Ya, padahal makhluk itu tidak ada hakikatnya. Ya, ketika dia menganggap makhluk itu, ya, ada, kemudian dia mengambil pandangan dari mereka, itu adalah salah satu bentuk syirik. Ya, syirik kecil adalah riya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan wazinataha, ya, dan kemegahannya, ya, perhiasannya, ya, dan segala keindahannya, ya, maka akan diberikan kepada mereka, ya, tapi nanti mereka tidak diberikannya di akhirat kelak.